Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Albima 208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Sore ini atau malam ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih dari Jakarta, masih seputar musik, broadcasting, ya seputar itulah. Beliau dari IKJ, Institut Kesenian Jakarta ya? Bukan Ikatan Kebidanan. bukan Ikatan Kebidanan ya? Ya. Takut salah ngomong. Iya, benar. Soalnya, mindsetnya kesehatan terus nanti. Kesehatan beda. Siap. Yang benar Institut Kesenian Jakarta. Ya. Sebagai lecturer di situ. Ya, dosen. Dosen apa ya? Dosen pembantu. Dosen pembantu. Pembantu. Berarti bukan dosen utama gitu maksudnya? Bukan. Maksudnya bantu-bantuin, misalkan dosen ada yang ketinggalan laptopnya saya bantu. Iya. Gitu ya. Jadi kalau laptopnya tinggalan kamu ambilin di rumah gitu ya? Iya, benar. Iya. Tapi ya gajinya lebih bagus lah. Lebih besar dosen pembantu daripada dosen utama. Benar. Karena pakai biaya transport. Biaya transport. Reimbursenya gede. Oke. Sebagai lecturer di IKJ di Fakultas Musik. Fakultas Seni Pertunjukan. Jurusan Musik. Oh, musik. Fakultasnya Fakultas Seni Pertunjukan. Seni Pertunjukan. Jurusannya prodinya prodi musik. Prodinya musik. Ada berapa prodi berarti? Banyak, Dok. Yang fakultas itu. Fakultas Seni Pertunjukan tuh ada musik, tari, teater, etnomusikologi. Ada 4. Oh, gitu. Ada 4. Dan sekarang setelah lulus terus jadi lecturer, aktivitas di luar itu sebagai apa? Pencipta lagu, komposer atau apa? Iya, yang mencakup itu, tapi secara keseluruhannya di musik production sih, Dok. Di musik production. Iya. Meliputi apa aja? Bikin jingle apa? Iya, itu jingle perusahaan juga, maksudnya buat konten digital, iklan-iklan gitu juga. Kemudian ya ini maksudnya artis-artis indie, artis-artis Jakarta lah, maksudnya kalau misalkan bikin lagu, dia mau produksi musiknya ya kadang-kadang sama saya. Iya. Jadi yang menggelitik pertanyaan itu kalau di Jakarta ya, apalagi di dunia industri musiknya yang begitu luar biasa ya. Banyak ya dan saingannya bebas gitu. Gimana sih mungkin bisa punya kisi-kisi atau tips and trik supaya bisa menembus pasar itu gitu? Sebenarnya pada awal kuliah tuh sebenarnya nggak kepikiran sih, maksudnya bakalan kesini gitu kan. Cuman memang dari dulu memang anaknya sering nongkrong, Dok. Sering nyangkruk lah ya. Nyangkruk. Dan ternyata setelah dijalani, ternyata semua pekerjaan-pekerjaan yang dikerjain sekarang itu sebenarnya tuh akarnya tuh bisa dibilang porsi nongkrongnya itu bisa dibilang cukup memberi peran yang itu sebuah faktor yang signifikan lah, yang gede lah dari. Karena sering nongkrong. Iya, maksudnya dari pekerjaan yang saya geluti. Berarti itu. Nongkrongnya di circle yang tepat. Betul. Bukan nongkrongnya hanya di warkop terus ngobrol begitu doang kan? Iya, benar. Kebetulan kan saya juga nggak merokok ya, Dok. Iya. Memang kelihatan kok sepertinya. Kalau dari mata, bibir, hidung gitu, kelihatan memang bukan tipe perokok. Perokok, iya. Saya tahu Anda semua pakai kemana. Oke, lanjut aja dong ya. Soalnya kita jokesnya di kepala pribadi aja. Iya. Karena natural sekali kalau saya lihat wajah Anda gitu loh. Iya. Bersih gitu kan. Iya, bibir tidak hitam. Kuku terjaga, kebersihannya. Rambut rapi gitu kan. Rapi ya kan. Baik-baik. Iya. Baik-baik ya. Hatinya bersih. Bersih. Iya, karena pakai MS. Tidak. Tadi sampai mana, Dok? Sorry. Iya. Lah, oh ini nongkrong. Iya. Jadi tips dan triknya tadi kan salah satunya nongkrong. Benar, dari teman sih, Dok, dari teman. Nongkrong dengan teman-teman. Betul. Jadi, yang cycle-nya di situ. Benar. Jadi kan emang dulu pas waktu kuliah, sebenarnya kan dulu pas zaman saya itu di IKJ itu peminatan musiknya tuh banyak ke klasik, Dok. Kan bisa dibilang tuh kalau musik klasik tuh basic lah. Basic kalau kita mau kemana-mana bagusnya ke klasik dulu. Biar tahu teorinya, biar tahu pakemnya lah ibaratnya. Sama kayak misalkan kita kalau belajar belajar kan sekarang orang-orang banyak yang langsung
langsung to the point. Kita mau belajar apa langsung kepada Itu, itunya, ya. nggak tahu backgroundnya. Jadi ketika dia nanti ketemu sama klien misalkan ya, sama klien, kadang-kadang dia susah tuh cara deliver ke kliennya gimana, cara menyikapi misalnya kan kalau misalnya di lapangan kan banyak kejadian-kejadian di luar apa ya persiapan kita gitu loh. Cara antisipasinya itu kadang-kadang bakal bentrok di situ. Cuman kalau kita udah tahu dasarnya, kita bisa nimpalin lah. Kalau misalkan, oh enggak ini nggak bisa gini, oke ini aku punya referensi lain, ini gimana gitu. Misalnya lebih ke approaching komunikasi sama cara teknis untuk solving problem dengan konteks konten musiknya itu gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau dulu kan saya klasik. Iya. Nah cuman belajarnya klasik barat ya. Cuman ya sambil ngeband juga dong. Sama ada maksudnya nama bandnya Vegan lah itu dulu kan. Maksudnya bareng bintang tamu yang kemarin dong. Oh, bintang tamu yang kemarin ya. Bapak Reza. Iya, Bapak Reza juga. Nah, Ya. yang notabene musiknya itu kan punk ya. Saya main synthesizer-nya yang dimana skill saya di situ nggak kepake sebenarnya. Mainnya tuh gampang banget lah, maksudnya malah sempet saya digini nih, Ram, lu belajar klasik 8 semester piano klasik mainnya sampai kayak gitu, lu pas manggung cuman main do re mi sol doang gitu loh. Maksudnya, nah di situ saya bisa ngambil apa ya, ngambil kesimpulan bahwa kita belajar dasarnya itu perlu, cuman kita perlu tahu juga cara kita mengemas sebuah konten dalam konteks ini kan kita ngomong musik. Dalam kita packagingnya itu kita sebenarnya nggak perlu ngeluarin semua skill kita. Cukup bisa ditambah gimmick dikit, itu ternyata bisa diterima sih sama industri kayak gitu sih Dok. Iya. Dan pas jadi pada saat kita kuliah, ya itu tadi nongkrong-nongkrong, nambah teman baru. Jadi bisa dibilang kita kerja sedari kita kuliah. Itu salah satu cara nembus Iya, pasar yang pasar sekarang musik di situ ya. ya. Karena kalau misalkan ada banyak juga sih teman saya yang memang dia kemampuan teknisnya, skillnya di atas rata-rata, cuman karena dia bertemannya kurang, jadinya ya nggak terlalu ketahuan lah. Orang nggak terlalu tahu Berarti kalau yang- ada dia nih. Berarti yang butuh kan link itu ya. Link itu juga salah satu faktor lah. Salah satu faktor. Hashtag orang dalam. Iya, benar. Itu kayaknya di mana-mana ya. Iya, Hashtag orang dalam itu makanya ya. cita-cita tuh sebenarnya kita harus dipatrikan kepada anak-anak kita. Iya. Cita-cita apa dokter? Jangan. Orang dalam. Orang dalam. Hashtag orang dalam. Hashtag orang dalam. Iya. Gitu, Dok. Penting juga. Penting banget dok. Kita punya skill. Nggak punya itu susah. Susah. Walaupun punya skill. Kalau punya skill, orang dalam. Oke, selain nongkrong gitu kan. Itu bercanda ya guys. Selain nongkrong kira-kira apa lagi nih? Bisa menembus itu. Kalau nongkrong oke, bisa diajak main gitu kan. Iya, benar. Yang kedua mungkin adaptasi ya dok ya. Maksudnya kan kita bisa dibilang sekarang tuh dinamikanya tuh yang kebutuhan industri terhadap musiknya tuh kan berganti-ganti. Maksudnya sekarang lagi eranya apa, Ya. besok eranya apa, sekarang lagi eranya musik TikTok gitu. Ya. Ya mau gak mau kita kalau masih mau tetap eksis, ya kita harus bisa memprovide itu, maksudnya memprovide apa namanya kebutuhan itu gitu loh. Oke. Kalau dalam ini ya, maksud kita sebagai music production ya. Oke. Kemarin terakhir ada juga saya ngerjain iklan tuh, memang dia mintanya musiknya musik yang agak-agak TikTok gitu loh. Oh. Ya udah saya provide, kasih referensi kayak gini-gini maunya mana, ternyata dia maunya yang ini, udah tinggal kita kerjain, udah clear beres. Oh gitu. Kayak gitu. Ya, jadi saat tadi yang cycling apa nongkrong di teman-teman yang di komunitas itulah paling penting juga kan gitu. Terus ini kan misalnya Mas Rama kan ahli di suatu yang bagian ini misalnya gitu. Bidang. Nah, satu bidang ini gitu kan. Itu kan banyak tuh. Mana? Yang ahli juga kan banyak. Ya. Nah, gimana caranya bisa bersaing dengan itu misalnya gitu. Apakah tetap hashtag orang dalam itu atau kita menampilkan produk-produk kita atau jingle-jingle kita yang Ya. Sebenarnya memang orang dalam tuh bisa dibilang faktor mendukung juga. Cuman tetap kembali ke produk hasil akhirnya, Dok. Jadi berarti skill juga mempengaruhi skill, ya. iya. Yang pertama ya emang dari kitanya emang harus punya value dulu nih, ya kan? Iya, Dari produk yang kita
kita bikin itu berkualitas apa enggak, karena itu yang kita bisa bawa ke klien-klien berikutnya kayak gitu sih. Maksudnya emang ya sama-sama penting. Iya. Selain itu ya, Selain cuma nongkrong gitu tadi. benar. Ya, kita harus akan lihat outputnya. Ini Betul. skillnya kayak gini, hasilnya kayak gini. Benar. Jadi penting banget. penting banget. Iya. Ya apalagi di Jakarta kan. Benar, yang skillnya juga rata-rata juga semua bagus-bagus. Bagus, banyak banget yang lebih bagus dari saya ya. Maksudnya saya masuk kategori newcomer lah. Saya kan maksudnya baru. Newcomer. Kira-kira yang pernah dijalanin itu misalnya buat jingle iklan atau apa gitu, Iya. yang paling besar waktu itu value-nya di mana? Produksi apa lah gitu lah. Produksi waktu itu bikin ini apa? bikin musik untuk digitalnya Nestle, Dok. Nestle, jadi itu placementnya di sinema. Jadi iklannya tuh buat kalau kita mau nonton XX1 gitu ya, nonton film apa gitu, misalnya film apa? Biasanya. Nanti Spider-Man. Terlalu ini apa? Klise. Film apa? Biasanya? Spider-Man tapi depannya ada Naughty-nya gitu loh. Naughty Spider-Man. Nah itu kan di awal biasanya ada ada iklan-iklan placementnya di situ sih. Iya. Placementnya di situ. Ya cuman karena itu kalau untuk mixing 5.1 kan biasanya untuk dulu waktu itu tuh masih 5.1 surround-nya ya. Iya. Dolby 5.1 ya rasa? Salah. Ya, yang mixing surround itu? Lupain. Ya pokoknya yang mixing buat apa namanya buat sinema itu kan. Jadi dari saya sebatas dari komposisi musiknya dan sampai jadi ntar mixingnya dilempar ke orang karena kebutuhan kan surround. Itu yang pernah diterima paling besar berapa? Nilainya? Nilainya. Ya masih murah dong. Nilainya. Masih Sampai murah. 2 angka? Kalau 2 angka sih lebih ya. 3 angka? 2 digit. Hah? 2 digit? Puluhan lah. Puluhan itu sampai nggak sampai 3 digit? Nggak sampai 3 digit. Berarti 99 itu masih bisa? Masih bisa, tapi enggak murah kalau saya. Bikin saya murah kok. Kalau mau bikin silakan gitu ya. Gitu sih. Iya, kan soalnya kan sekarang kan dunia begitu kan jadi investasi yang luar biasa. Kayaknya mahal banget kalau buat begitu kan sekarang. Iya. Ya kan hanya sepertinya jingle sederhana sepertinya, tapi ternyata mahal gitu. Iya, kan. memang karena apa ya? Kalau yang tadi kan ini ya, musik bukan jingle itu. Musik buat background ya, musik background jadi iklan. Oh iya. Kita ada musik backgroundnya. Kalau jingle itu kan lebih ke product knowledge ya, maksudnya kayak kita bikin liriknya apa segala macam beda. Ya emang itu treatmentnya beda-beda Dok. Kita bikin musik background, treatment buat musik jingle itu beda. Bikin musik buat yang biasa-biasa di Spotify itu beda gitu. Oh. Karena memang waktu itu sempat ikut masterclass-nya Pak Subiakto. Dia bilang gini, it's a good song but not a good jingle. Jadi sebuah lagu itu baik tapi belum tentu itu menjadi jingle yang bagus gitu. Karena emang treatmentnya beda gitu. Sama kayak kita mau bikin film panjang sama treatment film pendek gitu. Beda, Dok. Karena kita ngatur dramatologinya beda tuh. Kalau misalkan kita bikin film panjang, itu kan pasti masih banyak jeda buat bangun vibe, bangun tensionnya kan. Kalau misalkan jingle kan biasanya 60 second. Ya itu di 60 second tuh di 5 detik awal ya kita harus bikin orang noleh dulu. Orang noleh, habis itu sticking di situ, terus terakhir biasanya ada slogannya lah kayak gitu. Ya, kayak gitu sih. Iya. Keren. Gitu. Keren kan? Keren dong. Sangat menginspirasi. Selalu tampil di belakang layar. Belakang layar. Iya, karena kalau di depan layar di belakang layar saya kurang pede orangnya. kurang pede. Jadi di belakang layar aja. Sebenarnya karena cari duit dulu. jadi belum ada yang ngundang di depan layar berarti ya? Ya pernah sih, cuman rezekinya belum terlalu besar di situ. Jadi karena kita ya gitu lah Dok. Gitu ya? Kita cari yang berduit dulu lah. Berduit dulu. Biar kalau udah cukup masuk ke komunitas idealis. Pak Jerus. Ke situ lagi. Gitu dong. Iya. Cita-cita ini ya. Iya dong, ya kan? Kita harus punya target. Harus punya mimpi. Mimpi. Betul. Oke, pertanyaan lagi nih, ya kan?
Gini, di Jakarta itu kan ada udah cerita gimana caranya tips dan triknya menembus pasar musik di Jakarta. Iya. Walaupun itu di belakang layar gitu kan. Iya betul. Di Jakarta itu kan banyak godaannya. Godaan banyak. Iya kan? Baik itu sebagai artis di depan layar maupun di belakang layar. Dan serem-serem kan. Serem. Seperti ya komedian kemarin yang tertangkap ya kan. Oh iya. Salah satunya obat-obat terlarang. Coka kan? Narkoba. Coka. Ya. Coka ya kan. Itu kan Iya. Benar. salah satu godaan. Salah satu godaan. Yang kedua selain obat-obatan katanya the ladies girl gitu kan. Iya. Bahaya. Cewek katanya gitu kan. Cewek kan bukan Ya. cowok kan? Bukan. Oke. Ada juga yang godain waktu cowok ya. Cowok ada. Itu menghindari itu. Oh ini Sebab banyak seperti salah satu pemenang di Idol dulu kan, iya, siapa tuh? si Aros. Aros. Dia pemenang juara satu Idol kan. Sempat juara satu, tapi ternyata akhirnya tenggelam nama sendiri karena Godaan tadi. godaan tadi. Kalau- Menyikapinya bagaimana? Kalau itu? saya sih Banyak uang dikit, banyak foya-foya mendekat ya kan, gitu. foya-foya. saya sih alhamdulillah di Jakarta tuh ikut majelis dong. Iya. Di majelis taklim apa majelis apa? Lebih ke kita bisa ganti nggak? Terlalu bahaya nih jokesnya. Takut digedor-gedor. Takut tidur di luar ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Gimana itu menghindari, menyikapi itu gitu? Kebetulan saya punya kebiasaan. Apa itu? Kebiasaan. Jadi sebelum saya tidur tuh saya nggak bisa tidur kalau nggak lihat dakwah-dakwah. Dakwah ya. Selalu nonton itu ya. Iya, Ustadz Abdul Somad misalnya kan. Abdul Itu salah satu tips dan trik untuk menghindari itu. godaan-godaan itu. Godaan-godaan itu. Jadi kita ada yang ngajakin itu set pas malam-malam nonton. Astagfirullahaladzim. Gitu kan. Anak istri di rumah ya kan. Betul. Kita punya orang tua, punya saudara. Siap. Jadi kita jangan deh gitu loh. Hmm. Jadi podcastnya agak membelok ya. Loh ini kan masih seputar menembus pasar musik gitu. Oh iya, kan. dan tetap bertahan di sana. Tetap bertahan di sana, Memang ya. harus ada benteng agama. Nah, gitu. Sebenarnya kita tuh sebenarnya kita tuh termasuk ini ya, Dok ya. Maksudnya termasuk ada sebuah modal yang kuat kita karena kita kan di kota santri ya, Dok. Iya. Kebetulan saya juga Iya, kan kita kan lahir di kota santri. Betul. Terus kita hijrah ke metropolitan. metropolitan. Yang godaannya begitu banyak dan besar. Jadi kita benteng udah kuat lah Di ibaratnya. samping godaannya besar, mudah didapat. Mudah didapat. Mudah didapat dengan kecanggihan teknologi saat ini. Betul. Sama kayak teman saya kan. Maksudnya Iya. diem-diem. Loh kok diem? Pakai jempol aja bisa. Jempol aja ternyata lagi scroll micet. Iya, gitu kan. Makanya itu kalau misalnya nggak bisa menghindari itu nggak bisa Nggak bisa sukses, bertahan. nggak bisa menembus pasar kan, Gak bisa menembus, gak bisa bertahan. nggak bisa bertahan juga. Iya. Karirnya Karirnya langsung anjlok, hancur kan, ketangkap lagi nanti Makanya. seperti contoh kemarin. itu harus dibentengi dengan agama. Ngelihat dakwah-dakwah, pengajian itu ya, Pengajian. rajin ke majelis taklim, ya benar. kan. Itu sudah dilakukan Mas Rama di Bekasi ya. Sudah. Ya kan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai teman angkatan, kita Teman angkatan gitu gitu kan. kan. Satu sekolah kan dulu. Iya, satu kesenang gitu kan. Jadi saling mengingatkan gitu. Saling ya. mengingatkan. Misalkan saya manggung, dokter kan selalu DM saya, Ram hati-hati, awas cewek jangan diambil gitu. Iya. Makanya kita Makasih kan loh, sempat makasih. LDR-an selama ini kita Iya kan. bener. Iya. Akhirnya kita punya nomor WhatsApp masing-masing. Gitu ya, udah. Ya, memang itu kan godaan yang paling sering didapat musisi-musisi di Jakarta. Bener. Ya kan. Bener. Orang daerah dapat uang banyak, keblinger, Blinger, mudah didapat, mudah didapat. cepat gitu kan. Benar. Nah, itu harus Harus ada benteng di dalam diri kita. Betul. Jadi, Kan? ya semoga itu bisa membentengi lah. Bisa membentengi, Ya kan? ya. Supaya terhindar dari obat-obatan. Obat-obatan. Terus wanita tadi ya kan, yang mudah didapat. Mudah didapat. Nah, itu sangat mempengaruhi kesuksesan. Kesuksesan dan sustainable. Aduh, apa sih? Iya. Sustainable, available gitu. Sustainability, yoi. Sustainable, available itu kan banyak ya kan. Bahaya itu. Iya. Bahaya. Benar-benar. Oke. Benar-benar. Terima kasih lah Mas Rama Siap. bincang-bincang kali sore ini. Semoga kita bertemu lain di
kota lain gitu. Di kota lain. Ditunggu di Bekasi, Dok. Ditunggu di Bekasi. Kita wisata kuliner. Minggu depan insya Allah saya ke Bekasi. Touring ke Bekasi. Touring pakai Pajero. Kayak gitu. Touring bersama klub. Klub Pajero. Memang ada deklarasi di sana. Deklarasi ada? Jadi deklarasi chapter Bekasi. Oke, siap, Dok. Namanya chapter Patriot. Patriot. Bekasi Kota Patriot. Makanya nama Itu dia. chapternya Patriot. Siap, Dok. Saya mengikuti deklarasi chapter itu di sana. Ntar saya datang. Insya Sampai Allah. ketemu di sana ya. Ketemu di sana. Karena di sana kan banyak yang mudah didapat. Kuliner, maksudnya Kuliner. kan makanan ya kan. Benar. Mudah didapat di sana. Mudah didapat. Nah. Karena banyak. Tenan-tenannya banyak. UMKM banyak. Nah, itu yang saya harapkan di sana mudah didapat. Mudah ya. didapat. Ya, kita harus support produk-produk UMKM. Oke. Ya. Oke. Siap. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam sehat dari Alwima 208 Channel.